Hai, halo Aries, apa kabarnya? Ini adalah video reading untuk zodiak kamu di bulan Juli 2022. Namun sebelum kita mulai, perlu dipahami bahwa reading ini bersifat sangat general, jadi mungkin saja resonate, mungkin juga tidak. Untuk bacaan yang jauh lebih resonate mendekati kepribadian kamu, boleh reading secara pribadi melalui alamat email yang ada di kolom deskripsi. Oke? Kita mulai ya, Aries. Kita akan membahas beberapa aspek seperti percintaan, keuangan atau karir, serta hubungan kamu dengan keluarga. Jadi yang pertama, kita bahas dulu untuk aspek percintaan. Kita akan ambil 3 buah kartu. Yang pertama, ini untuk kartu Aries yang masih single. Kedua, Aries yang sudah punya pacar. Yang ketiga, Aries yang sudah menikah. Oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk Aries yang masih single, kalau dilihat sini ya, ada gambar dadu dengan banyak sekali kemungkinan ya. Kalau kamu tahu, dadu itu sisinya ada 6, kalau ada 2 berarti totalnya 36 ya kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, dari 36 ini berarti kan ada banyak nih. Nah, sebenarnya ada banyak orang, ya mungkin lebih dari 2 lah ya, lebih dari 2 orang yang mungkin suka sama kamu, tapi kamunya aja nih yang kayak enggan untuk membuka hati. Kenapa nih? Tapi kamu kayak menikmati sih sebenarnya. Kamu kayak merasa merasa bahwa diri kamu itu cukup bisa menarik seseorang atau banyak orang ya dengan pesonanya kamu. Tapi kamu kayak tidak memberikan jawaban pasti atas kedekatan yang mereka lakukan. Ya, mungkin karena ada faktor juga bahwa kamu masih cukup nyaman ya, merasa sendiri, jadi kamu juga nggak terlalu memusingkan hal itu, dan mungkin kamu juga menganggap mereka yang berusaha deketin kamu itu cuma sebagai teman aja. Ya, apapun itu terserah kamu ya, itu pilihan kamu mau gimana, tapi asalkan jangan sampai menyakiti hati salah satu atau beberapa dari mereka. Oke? Nah, ini untuk Aries yang sudah punya pacar, nampaknya ya, mungkin kamu butuh beberapa sahabat yang ada di sekitar kamu untuk curhat masalah kamu dan pacar kamu ya. Mungkin udah kamu lakukan ya. Kamu kayaknya ada masalah banget nih. Masalahnya nggak terlalu fatal sih sebetulnya, tapi ada aja yang berusaha kamu ceritain ke orang-orang tentang pasangan kamu. Kenapa? Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Selagi sahabat-sahabat kamu bisa support, bisa dengerin, bisa kasih nasihat, bisa kasih tanggapan atas apa yang terjadi, dan kamu ngerasa itu jadi lebih plong gitu ya, nggak mendem sendiri, ya nggak apa-apa, lakuin aja. Tapi ketika hal-hal yang sudah kelewat batas ya, sebenarnya kamu nggak perlu buat minta pendapat sahabat ya. Kamu udah bisa berpikir sendiri tentang apa yang bisa kamu lakukan. Nah, untuk Aries yang sudah menikah, di sini kayaknya adanya rasa tidak nyaman sih dengan pandangan di sekitar kalian ya. Jadi permasalahannya ini sebenarnya bukan masalah antar kalian berdua sama pasangan, tapi lebih kepada orang-orang sekitar. Yang kalau dilihat ya gambarnya, ini banyak banget gitu mata yang memperhatiin, kayak seolah-olah hidup kita itu jadi tontonan buat banyak orang gitu ya. Orang lain berkomentar tentang kehidupan kita gitu, padahal yang ngejalanin kehidupan kita ya kita sendiri ya. Tapi sini kamu kayak nggak nyaman sih dengan hal itu. Well, kalau bisa dikasih saran ya, nggak apa-apa lah, abaikan aja pandangan-pandangan yang menurut mereka salah lah, atau menurut mereka kamu kurang baik lah. Ya itu cuma sekedar komentar busuk gitu ya, yang ngejalanin kamu dan pasangan. Ya jangan menganggap mereka ya, kalau emang kayak terlalu berlebihan dan udah ngebikin gak nyaman, ya mungkin kamu ambil space, jangan sampai selalu berinteraksi dengan mereka ya. It's okay ya. Oke, kita lanjut ke aspek keuangan atau karir. Kita akan ambil 2 buah kartu juga. Yang pertama untuk Aries yang sudah
yang belum bekerja, dan kartu lainnya untuk Aries yang sudah bekerja. Yang belum bekerja nih, sebenarnya sih masih banyak hal yang harus diperbaiki ya. Oke, yang belum bekerja ya, Aries, masih banyak hal yang harus kamu perbaiki banget sebenarnya. Tentang pandangan kamu terhadap suatu hal, terutama mengarah kepada pekerjaan atau keuangan. Mungkin kamu beranggapan ya, suatu pekerjaan itu sangat baik buat kamu, padahal itu enggak. Makanya di sini kamu masih terus eh, berusaha buat cari pekerjaan yang cocok sama kamu ya. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang sebenarnya kalau kamu berusaha itu bisa kamu untuk ambil, tapi sebenarnya kamu nggak mau gitu. Karena mungkin di anggapan kamu pekerjaan itu nggak cocok atau susah lah atau apalah gitu ya. Karena ya kamu beranggapan itu, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Jadi berusahalah untuk memandang sesuatu dari sisi yang lain ya. Jangan sampai kamu beranggapan suatu hal itu nggak baik buat kamu, padahal itu nggak seperti itu. Padahal itu udah jadi satu langkah untuk permulaan yang bagus buat kamu. Sama juga sedikit boros ya, harus lebih banyak di diusahakan untuk lebih berhemat aja. Nah, untuk Aries yang sudah bekerja di sini nampaknya ya, aku akui dunia kerja emang berat, lebih banyak saingan, lebih banyak orang yang nggak suka dibanding sukanya. Ya, mungkin bagi kamu nanti di bulan Juli ini ya akan dapat beberapa rival lah ya, beberapa orang yang kesannya emang bukan menjadi sahabat tapi justru menjadi saingan. Well ya nggak apa-apa lah, kamu harus tetap hadapi dengan orang-orang seperti ini. Ya kalau bisa sih ya bersaing secara sehat, nggak apa-apa lah ya. Ini bisa terjadi dari segi pekerjaan ataupun bisnis kamu ya. Mungkin ada aja gitu yang gangguin, yang nganggap kamu itu musuh mereka, padahal kamu juga sebenarnya nyantai-nyantai aja. Dari segi keuangan juga ya, harus bisa lebih eh, melawan keinginan lah ya, jangan sampai spending uang itu terlalu banyak. Oke, yang terakhir nih Aries buat kamu adalah menyatakan hubungan kamu dengan keluarga. Oke, kamu dan keluarga sebenarnya ya harusnya lebih banyak terbuka. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin harus dibicarakan ya diomongin aja. Mungkin kamu dan keluarga di sini kurang komunikasi ya. Jadi kayak tinggalnya dalam satu rumah gitu, atau bertetanggaan, atau sebenarnya sering ketemu gitu ya sama keluarga yang lain, tapi kesannya ya benar-benar kayak orang lain, cuma diem-dieman aja, ngobrol seperlunya aja, nggak ada obrolan yang kayak dari hati ke hati, kayak minta pendapat atau yang lain-lain. Itu ya harusnya diperbaiki ya, harusnya itu cuma saran, mau ya dilakukan. Ya kalau kamu anggap susah ya terserah lah ya. Jadi sebisa mungkin komunikasi sama keluarga itu diperbaiki ya. Oke gitu ya buat para Aries. Silahkan like jika suka video ini. Jika ada yang ingin curhat secara pribadi, boleh kirimkan curhatan melalui alamat email yang ada di kolom deskripsi. Saya Roong, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.